Mufti Dogiri ini berkah ini saudara, ini karena mutaqaddiminnya, kemudian diteruskan oleh man ba'dahu wa man ba'dahu wa man ba'dahu sampai sekarang ini. Dan kadang-kadang batil dari itu tampak seperti hak, dan ini adalah bahaya. Karena itu selalu carilah ulama yang benar-benar ulama, bukan dalam suratul ulama, tetapi hakikatnya bukan ulama. Allah. Ini adalah bahaya. Ada surah dan ada hakikat. Gambarnya begini, buah mangga hakikah itu bisa dimakan, rasanya enak. Tapi kalau surahnya buah mangga, gambarnya buah mangga, nggak bisa dimakan. Itu hanya untuk pajangan. Ulama juga begitu. Kalau hakikatul ulama, mereka ahlul khasyah, mereka ahlul taqwa, mereka ahlul ta'ah, mereka ahlul zuhdi, mereka ahlul wara'. Itu ulama yang hakikat. Adapun suratul ulama, dia pajangan aja. Suruh tampil, suruh duduk, difoto, sudah cukup. Bukan untuk dirasakan, bukan untuk diikuti. Nah, disinilah kita harus paham, di akhir zaman Nabi sudah menggambarkan. Nabi pernah berkata kepada sahabat, innakum fi zamanin katsirun fuqaha'uh qalilun khutaba'uh katsirun mu'tuh qalilun sa'iluh wa sayati 'ala an-nasi zamanun qalilun fuqaha'uh katsirun khutaba'uh qalilun mu'tuh katsirun sa'iluh. Sahabat, kamu hidup ada di zaman sekarang nih, banyak fuqaha. Fuqaha itu bukan yang ahli fikih kemudian yang pintar debat. Fuqaha itu kata Imam Ghazali, adnal faqih an ya'lama annal akhirata khairun minad dunya. Minimal orang dikatakan faqih itu mengenal, tahu benar akhirat itu lebih bagus daripada dunia, sehingga tidak mengorbankan akhiratnya untuk urusan duniawi. Itu minimal. Itu minimal. Kalau memang hanya sekedar untuk membahas halal dan haram, makan haram, harus membahas hal maksiat dan taat tapi berbuat taat, bukan fuqaha itu. Itu bukan fuqaha. Fuqaha itu ahlu ta'ah. Fuqaha itu mu'thirin al-akhirah ala dunia. Lebih mementingkan urusan akhirat daripada dunia. Itu fuqaha. Kamu hidup ada di zaman banyak fuqaha. Bakal sedikit yang jadi khotib, penceramah sedikit, ahli ngomong sedikit. Para sahabat bukan ahli ngomong, ahli debat, ahli seminar, ahli-ahli itu sedikit. Yang tampak itu adalah orang yang mengamalkan ilmu, orang yang ahli qiyamul lail, orang yang ahlul khasyah. Kemudian kamu hidup di zaman banyak yang bagi-bagi, banyak ngasih, sedikit yang minta-minta. Kenapa? Mereka ahlul iffah. Mereka nggak pernah ngelihat amplop, mereka nggak ngelihat sumbangan, mereka nggak ngelihat hadiah pemberian. Mereka banyak memberi, bukan banyak meminta. Tapi nanti akan ada zaman banyak yang ceramah, ngomong pinter, luar biasa, tetapi sedikit yang disebut fuqaha. Sedikit yang disebut fuqaha. Kenapa? Fatwanya bukan kepada hakikatul ilm, tapi hawa nafsu. Fatwanya gimana bisa halal. Kenapa? Karena dia senang. Fatwanya gimana boleh.
Kenapa? Karena dia hobi. Kalau perlu fatwa gimana film porno haram, carikan. Wah ini sebabnya di itu tidak terus begitu. Kenapa? Hawa nafas. Bukan karena takwa, bukan karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang ceramah, pinter ngomong, tapi sedikit yang sebut fuqaha. Banyak yang minta, tapi sedikit yang beri. Dan itulah zamannya kita sekarang. Kita kalau kepingin selamat, ikut manhajnya Nabi. Kalau kita mengikuti manhajnya Nabi, insya Allah selamat. Tapi kalau kita samakan zaman sekarang ini zamannya sahabat, kita anggap itu adalah semuanya sama. Yang dianggap fuqaha dulu sama sekarang ini dianggap sama, kacau, kacau. Kita akan bisa keluar real nantinya. Siapa sih al-uqal itu siapa? Orang yang berakal itu siapa? Orang pintar itu siapa? Nabi banyak menerangkan ada di sini. Karena itu beliau pernah ngasih satu garis bawah. Ati' rabbak tusamma agilan, wala ta'sihi tusamma jahilan. Taat sama Allah, maka kamu disebut orang yang berakal. Kamu orang disebut pandai, cerdas. Jangan maksiat kepada Allah. Kamu disebut bodoh walaupun hafal kitab itu semuanya. Gambarannya ada kabel, kemudian ditulis awas listrik tegangan tinggi bahaya, gambar tengkorak kali. Kalau ada orang buta kepegang itu mati, itu wajar, buta. Kalau ada anak kecil megang itu mati, wajar. Kalau ada orang gila megang itu mati, wajar. Tapi ada orang ngerti, awas listrik tegangan tinggi bahaya orang. Oh iya, dipegang mati, nggak wajar keseluruhan dia, nggak wajar. Kira-kira yang bodoh yang mana? Pertama, kedua, ketiga, yang terakhir nih. Ini jahil. Kenapa dia tahu tapi dia melakukan yang haram? Dia melakukan yang dilarang tadi itu. Begitu juga itu. Yang tahu hukumnya haram tapi dia melakukan, itulah ajhalul juhala. Itu ajhalul juhala, nggak wajar. Nah, karena itu jangan diukur ilmu itu karena kita pandai berdebat, karena pandai berbicara, tetapi ilmu itu adalah al-khasyah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ulama yang dikan pegang, jangan ditinggalkan. Diadakan hal ini supaya kita betul-betul tahu pegangannya. Kalau kita ini ibarat orang buta atau orang rabung, kita harus ada pegangannya. Jangan nyebrang sendirian deh. Apalagi sekarang banyak yang mabuk nyetirnya, ketabrak bener kita. Kita perlu pegangan. Alhamdulillah dibuatkan hal-hal ini. Ada halnya habaib, ada halnya kiai yang sulaha, semuanya mereka tadi itu pegang mereka supaya kita ini bisa selamat. Apalagi hidup di akhir zaman, apalagi hidup di akhir zaman. Mudah-mudahan insyaallah ya, jiwa rohaniah daripada Kiai Nawawi ini melekat pada diri kita. Amin ya Rabb. Sehingga bisa meneruskan jejak mereka. Ini si Dogiri ini berkah ini saudara. Ini karena mutaqaddiminnya. Kemudian diteruskan oleh man ba'dahu wa man ba'dahu wa man ba'dahu sampai sekarang ini. Nah, karena itu pertahankan. Jangan ada yang keluar daripada qasd, niat, murad daripada al-mutaqaddimin. Maka insya Allah akan sampai sebagaimana niat mereka. Niat mereka nggak ada yang lain kecuali untuk nasrul ilm. Niat mereka tidak ada yang lain kecuali untuk tagarrub ilallah. Niat mereka tidak ada yang lain kecuali da'watul khalq ila Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu kalau kita meneruskan insya Allah akan tambah sukses, tambah berkah manfaat. Tapi kalau kita melenceng, salahnya kita nantinya. Nah, mudah-mudahan insya Allah semuanya bisa meneruskan mutaqaddimin. Amin ya Rabb. Jadi khairul khalaf li khairi salaf. Generasi yang baik
yang bisa meneruskan salafnya yang baik pula. Amin. Allahumma amin. Tidak pantas sebagian berbicara di sini, tapi inilah permintaan dari Rasulullah Hajjah, mudah-mudahan akan memberikan manfaat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah.